Bab 13 ayat 1 sampai dengan 15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basuh dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang ku perbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semuanya." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semuanya kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hari Kamis Putih adalah hari istimewa untuk mengenangkan perjamuan Tuhan Yesus bersama para murid untuk terakhir kalinya di dunia ini. Inilah hari di mana Tuhan Yesus menetapkan Ekaristi. Ia menyerahkan tubuhnya dan rela menumpahkan darahnya untuk semua orang.
tentu yang percaya kepada Yesus. Kita semua yang hadir di sini beriman kepada Yesus, percaya Ia adalah Tuhan dan Guru kita yang sejati dan yang utama. Dengan demikian tentu kita semua adalah umat dan murid-Nya yang mau tidak mau, sebagai umat Allah dan murid-Nya yang baik seharusnya senantiasa mentaati aneka perintah Yesus serta meneladan cara hidup dan juga cara bertindaknya. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah sabda Yesus yang hendaknya Anda dan saya taati dan laksanakan dalam cara hidup dan cara bertindak kita setiap hari. Saudaraku, kaki adalah anggota tubuh yang paling bawah, yang memang harus menanggung beban seluruh tubuh agar tubuh dapat berdiri dengan tegar dan tidak tergoyahkan. Kaki adalah anggota tubuh yang menampak atau menyentuh tanah. Jika tanpa alas kaki, berarti kaki siap untuk menjadi anggota tubuh yang paling kotor. Maka ada kebiasaan beberapa orang untuk membasuh kaki sebelum naik ke tempat tidur untuk beristirahat, menikmati hidup. Tugas ataupun panggilan untuk saling membasuh kaki antara lain berarti saling memperhatikan saudara-saudari kita yang berada di bagian bawah atau yang dipandang dinilai paling kotor dalam percaturan sosial bersama, seperti misalnya para pengemis, para gelandangan, serta mereka yang miskin dan berkekurangan, sering tinggal dan hidup di area misalnya dalam kolong jembatan, pinggir rel kereta api, kolong jembatan, dan seterusnya yang seringkali dilarang, tetapi toh itu ada saudara-saudara kita yang tinggal di situ. Maka diharapkan siapapun yang berpengaruh dalam kehidupan dan kerja bersama dapat menjadi teladan dalam hal memperhatikan mereka yang berada di paling bawah dan kotor tersebut, dan kemudian berjuang dan berkorban bagi mereka. Secara khusus para saudara, saya ingin mengingatkan dan juga mengajak para orang tua, para pemimpin, entah pemimpin apapun, hendaknya menjadi teladan dalam hal melayani dengan rendah hati, sebagaimana seorang ibu mengasihi bayinya yang masih kecil. Memang sayang sekali ada sementara ibu menyerahkan perawatan bayinya kepada para baby sisternya ataupun pembantunya, sehingga tidak memiliki pengalaman membasuh dan membersihkan anggota tubuh bayinya yang paling kotor. Saya percaya kepada para ibu lebih memiliki kepekaan dalam memperhatikan yang berada di bawah dan kotor daripada
kaum laki-laki atau para bapak. Maka diharapkan kepada para ibu untuk memperdalam dan memperkuat semangat melayani dengan rendah hati tersebut dalam kehidupan dan kerja bersama dimanapun dan kapanpun. Begitu juga para imam hendaknya memiliki kepedulian dan perhatian yang memadai terhadap mereka yang berada di bawah dan yang paling kotor. Buah-buah rohani yang perlu kita renungkan bersama dalam perayaan Hari Kamis Putih Ekaristi hari ini adalah yang pertama. Tuhan Yesus mengajak Anda dan saya untuk saling melayani satu sama lain. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk bisa melayani dengan baik, maka di dalam hati kita masing-masing memang harus ada semangat untuk mengabdi. Harus ada hati sebagai hamba yang setia melayani. Seperti kata Santo Petrus, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih dari kasih karunia Allah tersebut. Yang kedua, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk saling berbagi. Tuhan saja berbagi dengan manusia secara simbolik ketika Ia mengambil roti yang satu dan sama dan anggur. Kemudian mengucap syukur, memberkati, memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada para muridnya. Tindakan simbolis ini memecah-mecah roti dan membagikannya merupakan pengajaran dari Yesus untuk kita semua dalam kehidupan harian sebagai umat beriman senantiasa untuk berbagi. Berbagi menjadi sempurna ketika Yesus menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya. Yesus berbagi dengan menyerahkan dirinya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita juga memiliki kesempatan untuk berbagi dengan saudara-saudari kita? Apakah kita juga peduli dengan saudara-saudari kita yang berkekurangan? Yang ketiga, cinta kasih itu memenangkan segala-galanya. Tuhan Yesus melayani manusia, berbagi dengan manusia merupakan dua hal yang hendak menggambarkan kasih Yesus bagi manusia. Cinta kasih Yesus Kristus telah memenangkan hati manusia supaya menyatu dengannya. Dialah sumber dan asal segala cinta kasih, karena dialah kasih yang sempurna. Tuhan Yesus juga memberi perintah yang baru supaya kita dalam kehidupan harian sebagai umat beriman yang percaya kepada Yesus senantiasa saling mengasihi karena Ia lebih dahulu mengasihi kita. Maka untuk mengasihi dan melayani dengan sungguh-sungguh, mari saudaraku, kita belajar dari Tuhan yang mengasihi semua orang tanpa memandang bulu, tanpa membeda-bedakan apakah orang itu orang baik atau orang jahat. Mengingat cinta kasih Tuhan itu adalah universal. Akhirnya saya mengakhiri permenungan ini dengan mengutip Santo Paulus yang menulis
tentang cinta kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Semoga Tuhan memberkati.